kerjaannya juga berat, terus malah bilang mungkin bosnya nyebelin. Nah itu gimana caranya supaya pekerjaan itu nggak jadi beban? Setiap mau berangkat kantor, ngeluh. Itu sudah nggak normal. Saya sekarang ini sedang jenuh dengan pekerjaan saya. Menurut coach gimana, apa yang harus saya lakukan untuk melihat situasi saya yang seperti ini? Hai, selamat malam dan selamat datang di I'm Possible. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali hadir untuk menyapa Anda. Setiap minggu I'm Possible hadir bukan hanya untuk memberikan inspirasi tapi juga memberikan solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami percaya kita mampu, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Dari impossible jadi I'm Possible. Tahun baru, semangat baru, harapan baru bagi semua orang pastinya. Namun tahun baru juga sebagai penanda awal, artinya kita sudah harus kembali beraktivitas. Dan yang paling utama adalah kembali bekerja. Dan kadang-kadang rasa malas menghantui kita untuk bekerja apalagi setelah liburan. Nah terus gimana nih caranya supaya kita bisa tetap menumbuhkan semangat, supaya tetap positif di awal tahun baru? Supaya tantangan bisa berubah menjadi kesempatan yang lebih baik lagi. Pernah nggak sih kepikiran setiap hari Anda bangun pagi capek-capek kerja itu gunanya untuk apa sih? Nah itulah yang akan kita bahas malam ini. I'm Possible, mengapa saya bekerja? Dari impossible jadi I'm Possible. Nah, tadi kita sudah bahas mungkin tujuan dari orang bekerja berbeda-beda. Apa alasan Anda bekerja? Untuk itu kita akan undang coach dari I'm Possible Pak Jamil Azaini. Selamat malam Pak Jamil. Selamat tahun baru juga. Yes. Kan semangat baru, tahun baru, lembaran baru, harapan baru. Tapi banyak orang nih kalau namanya kerja lagi-lagi ada yang semangat tapi ada juga astaga kerja lagi. Itu kenapa tuh Pak Jamil? Memang faktanya di lapangan ada orang yang kerja semangat. Iya. Ya, yes Senin, I love Monday. Betul. Tapi ada yang yang penting absen. Ya, sebab kalau nggak absen dipotong gaji. Biasa-biasa aja. Dan ini ternyata ada risetnya. Apa? Ya, riset dilakukan oleh Gallup ya di negara Asia gitu. Ternyata di Indonesia ini ada 3 tipe orang. 3 tipe orang. 3 tipe. Apa aja Pak Jamil? Orang yang engage kerjanya dia. Enjoy, tertarik, enjoy, terikat. Ya, asik dia kerjanya. Itu jumlahnya ternyata hanya 8%. 8% yang merasa asik yang kerja. asik, enjoy banget ya. Oke. Makanya biasanya ada pepatah kan, kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar. Yang 8% ini menguasai yang lain. Ada yang 75% itu yang penting kerja sesuai job description. Ya. KPI-nya tercapai, gaji tidak dipotong. Ternyata jumlah ini paling besar. 75%. Ya, ini orang ini kerjanya rutin aja nih. Yang penting berangkat ke kantor. Jadi bisa jadi kayak robot aja. Kantor, absen, tek, dah. Oke. Tapi ada yang ketiga nih yang bahaya, 15%. 15% kalau ya? dia itu keterlibatannya bukan hanya rendah, tapi suka mempengaruhi yang negatif. Oh. Misalnya dia kemudian, aduh kayaknya kerja di sini nggak enjoy, yuk resign aja, resign. Gak asik. Ya, mempengaruhi. Sudah gitu kalau ada teman kerjanya semangat, tumben lu semangat. Nggak usah semangat apa? PGPS, pinter goblok penghasilan sama. Ya. Ini jumlahnya 15%. Dan makanya malam hari ini kita akan bahas, kenapa kita bekerja. Sebab kalau kita punya alasan kita bekerja, maka apa? Satu, kita terdorong untuk menjadi seorang expert. Orang yang ahli di bidang yang kita tekuni. Orang-orang yang ahli di bidang yang kita tekuni, itu karena dia punya alasan bekerja. Ya. Dan saya ingatkan, biasanya orang ahli itu dikejar-kejar rezeki. Orang yang tidak ahli, sibuk ngejar-ngejar rezeki. Ya. Milih yang mana? Dikejar-kejar atau ngejar-ngejar? Jadi expert. Dan supaya Anda jadi expert, maka harus punya alasan. Kenapa saya kerja ya? Betul. Ya. Kenapa aku ini kok susah pagi-pagi bangun? Ya ampun, jam 4 sudah bangun, mandi, harus ke kantor, dan kemudian absen. Setelah itu kerja, pulang lagi ngapain? Naik kereta, susah-susah. Kalau nggak punya alasannya, Senin deui. Senin lagi. Ya. Yang kedua, kalau kemudian kita punya alasan, maka kita akan terbiasa melakukan kerja 3 As.
Oke, apa tuh 3 A? Biasa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras itu apa? Berkeringat dia oke, mengeluarkan energi dia oke. Bekerja cerdas apa? Dia tidak akan kemudian hitung-hitungan mencari cara baru, mencari strategi baru. Kenapa? Albert Einstein pernah mengatakan hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda tetapi menggunakan cara-cara yang sama. Saya ingin tanya sama Anda, hidup Anda tahun 2018 ingin jauh lebih baik dibandingkan 2017? Ingin? Kalau cara yang ditempuh masih sama berarti Anda gila. Ya. Maka cara baru, strategi baru. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang ketika kerja, dia punya alasan. Ya. Kenapa saya kerja? Kenapa saya menjadi pengusaha? Kenapa saya jadi trainer? Saya punya alasan yang kuat. Sehingga apa? Saya terus belajar, saya terus berbenah. Dan yang ketiga yang asik itu kalau kita punya alasan, maka energi yang kita tularkan kepada pekerjaan kita itu adalah energi yang positif. Bukan energi yang negatif. Ya. Isinya bukan hal-hal yang negatif, terus dia positif. Dikasih pekerjaan yang menantang, bos sedang ngasih tantangan ke gue nih. Gue bakal dikasih kepercayaan nih. Tapi kalau yang negatif, bos, masa dikasih saya, dia mau jatuhin saya dia tuh. Dikasih target yang rendah, orang yang kemudian berpikir negatif, bos ini, saya lulusan terbaik dari perguruan tinggi terbaik, IP saya 4,0, kok kasih target yang? Tapi kalau orang yang berpikir positif, kenapa target saya dikasih rendah ya? Jangan-jangan performa saya selama ini nggak bagus. Saya akan evaluasi diri, saya akan memperbaiki diri. Jadi energi yang masuk di pekerjaan kita adalah energi yang positif. Dan kalau energinya positif itu enjoy, asik, kerja itu seneng, nggak banyak ngeluh. Wajahnya cerah. Ya, tidak kemudian wajahnya lebih tua, awet tua. Ya. Nah, maka kita perlu menemukan apa alasan kita bekerja. Setiap kita menemukan alasan, pasti lebih enjoy, pasti lebih asik. Setuju, Ya. setuju. Nah, Pak Jamil udah banyak yang nanya, ini lewat akun sosial media kita ya, di @im_possiblemetro_tv. Kita lihat dulu pertanyaan yang berikut ini. Nah, bagaimana cara memiliki etos kerja dan integritas yang baik? Ini dari Sukanto Chandra. Iya. Ya salah satunya etos kerja yang kita akan bahas sekarang nih, Miss. Kalau mau menumbuhkan etos kerja kan banyak. Salah satunya kalau etos kerja Anda mau tumbuh, Anda harus menemukan jawaban. Mengapa saya bekerja? Mengapa saya bangun pagi-pagi terus naik kereta dan kemudian itu jago kalau orang naik kereta bisa tidur sambil berdiri. Ya. Karena begitu padatnya. Ya. Kenapa saya terjebak macet di Jakarta? Enjoy, kenapa? Dia semangat, kenapa? Karena dia menemukan alasan. Dan kalau integritas itu ya terbiasa saja melakukan apa yang kita ucapkan selaras dengan apa yang kita kerjakan. Jangan, kenapa? Integritas itu melahirkan trust, ya kan? Trust, kepercayaan. Kepercayaan itu melahirkan respect. Orang yang tidak punya integritas, maka ngomong apa saja tidak dipercaya. Ya, misalnya Anda naik mobil ya, cus tiba-tiba, waduh, kepalaku benjol sebesar kelapa gitu ya. Misalnya ya, dan ternyata kepalanya nggak benjol dan kemudian Anda memberikan nasihat tentang kebaikan, Anda tidak akan didengar orang. Integritas itu penting. Membangun integritas itu berlatih. Apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Atau sederhananya gini, Anda perlu berlatih orang integritas itu apa? Bekerja di waktu sepi maupun rame, kualitasnya sama. Itu punya integritas. Kalau ada bos, yes, rajin. Bos pergi, yes, aman gak ada bos. Bos training 2 minggu, selamat 2 minggu, selamat. Bahkan bosnya pulang, bos sudah pulang bos. Trainingnya cepet amat, 3 minggu bos, 3 minggu. Karena kalau nggak ada bos dia kerjanya beda. Nah ini orang yang kayak gini tidak punya integritas ya. Atau setidaknya integritasnya rendah. Dan orang kayak gini tidak akan mendapat kepercayaan dari orang lain dan tidak akan mendapat respect dari orang-orang di kanan kirinya. Jadi latihan saja. Kualitas pekerjaan Anda, ada bos atau tidak, kualitasnya sama. Yang kedua, terbiasa melakukan apa yang kita katakan. Jangan omong doang. Ya, Betul. gitu kira-kira. Oke. Karena kalau ngomongin tentang integritas itu sangat sulit ya. Dalam arti kalau keadaan biasa-biasa aja ya gampang. Tapi kalau misalnya ada godaan, ada tantangan, itu baru integritas seseorang diuji. Dan kalau tadi Pak Jamil sempat ngasih lihat survei ya. Kan 75% orang yang mungkin tidak memiliki keterikatan atau hanya biasa engagement. aja, ya. Kayak ada 15% yang memang meracuni. Nah, kebanyakan seringkali orang yang tidak memiliki integritas yang baik dalam sebuah pekerjaan, mereka tuh nggak sadar bahwa yang mereka lakukan itu salah.
Karena di sekelilingnya pun juga semua salah, boleh kok nggak apa-apa kok. Ya nyolong-nyolong dikit nggak apa-apa. Ya lakukan hal-hal yang negatif-negatif dikit nggak apa-apa. Akhirnya mereka nggak sadar. Makanya yang negatif sama positif menular, Miss. Menular. Kalau ada yang, dia ngambil segitu nggak apa-apa, ya gue ngambil besar. Iya. Bos ngambil 1 M, ya saya di bawahnya ya 100 juta lah. Gitu. Itu menular. Dan hati-hati kan, kalau menular itu menjadi energi negatif Iya. buat kita. Dan kalau negatif itu, pasti kalau kita melakukan negatif, kita akan dapat yang negatif juga. Hukum karma ya. Hukum karma. Apa yang kita tabur itu juga yang nantinya akan kita tuai. Kalau di buku Psychopic Leadership itu namanya hukum kekalahan energi. Hukum kekalahan energi itu memastikan bahwa apapun yang kita lakukan, baliknya sempurna ke kita, enggak bakal ketukar. Baik. Pak Jamil, kalau ngomongin kerjaan kan nggak ada habisnya ya. Nah ada juga nih orang-orang yang bilang, aduh saya nih terpaksa bekerja. Kenapa? Karena ya ada tanggungan, ada tanggung jawab, ada kebutuhan. Jadi mau nggak mau ya harus dikerjakan. Jadi sebenarnya saya terpaksa nih bekerja karena kebutuhan saya. Nah kalau seperti itu sebenarnya benar atau salah? Tapi jangan dibahas sekarang ya, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dari Impossible jadi Impossible. Kenapa kemudian kita sekarang bosan? Begitu bosan, maka seharusnya bukan resign. Kalau bosan,